HIV/AIDS ini di beberapa kabupaten kota itu termasuk lonjakannya tinggi. Turun kepercayaannya terhadap public figure atau kemudian teman-teman DPR itu karena memang itu tadi. Terkadang itu kita dianggap tidak mampu memberikan apa-apa. Iya, benar. Biasanya nih anak muda tuh ketika dia dikasih amanah itu dia masih mikir karir dia ke depan. Makanya biasanya dia lebih hati-hati menjaga amanah yang saat ini diemban. Mereka merasa ini jarang-jarang gitu kan. Selamat datang di Galangi Podcast. Hari ini saya Mega Sukma dan rekan saya Faisal Bian. Tentunya kita akan membaca fakta dan juga merayakan warna bersama dokter yang biasanya ada di ruang operasi, kali ini berada di ruang aspirasi. Tanpa basa-basi lagi kita panggil Dr. Haryadi Ahmad. Siap. Ya, terima kasih Abang Dokter sudah berkesempatan waktu untuk hadir di podcast kita pada malam hari ini. Ya. Sehat Abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Oh iya Bang, keseharian Abang saat ini apa yang Abang lakukan? Kalau saat ini sih sebenarnya saya lebih sibuk di DPR karena kebetulan 2024 kemarin kontestasi pileg saya terpilih lagi sebagai anggota DPD Provinsi Maluku Utara. Oh, anggota Dewan Provinsi. Iya. Di komisi berapa? Saya didistribusi oleh fraksi ke Komisi 4. Komisi 4. Berarti concern terhadap kesehatan, pendidikan dan juga Kalau kesejahteraan. Komisi 4 itu kan sebenarnya komisi tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, kebetulan mitra kerja kami itu ada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Rumah Sakit, Sosial, Kesra sendiri, terus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada kurang lebih sekitar 9 mitra kerja kami di provinsi. Di Provinsi Maluku Utara saat Iya. ini. Oh iya. Boleh diceritain sedikit nggak latar belakang dokter? Ya, saya sih sebenarnya kebetulan terlahir dari keluarga yang secara ekonomi cukup mapan sebenarnya. Ya. Kemudian saya sekolah di Ternate waktu itu SMA dan lanjut pendidikan lanjut studi ke Jakarta di Universitas di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dan koasnya atau kalau di kedokteran itu koasisten. Iya, Saya di Garut. Oh di Garut, Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Terus itu di 2022, 2020 sampai 2024. Nah di 2024 itu baru kemudian saya kembali berkiprah sebagai politisi di Kabupaten Halmahera Tengah awalnya. 2024. 2014 maksudnya. Oh 2014. Nah ini yang menarik nih, kenapa dari dokter Iya, benar. memilih untuk terjun ke dunia politik? Kalau dari dokter terjun ke dunia politik sebenarnya ini kan tanya alasan nih. Iya, iya. Alasannya apa ya saya? Kalau saya pertama alasan itu saya melihat problem kemudian menilai bahwa kalau menjadi seorang dokter saja mungkin tidak bisa merubah. Jadi harus untuk merubah itu kita harus ada dalam, maksudnya harus ada di dalam untuk merubah kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat saya menjabat atau memutuskan menjadi seorang politisi itu belum banyak anak-anak muda yang terlibat di politik gitu. Maka saya mencoba untuk menjadi salah satu anak muda yang berkontribusi atau langsung berpartisipasi dalam aspek politik. Nah itu yang kemudian buat saya, mari saya terjun di dunia politik. Jadi selain sebelum itu juga di dunia kemahasiswaan saya cukup terlibat di organisasi-organisasi eksternal, salah satunya juga HMI waktu itu. Berarti LKMI ya Bang ya? Iya, saya HMI tapi tidak pada struktural. Iya. Saya pada kekaryaan, di bidang kekaryaan di LKMI waktu itu. Saya kebetulan dipercayakan waktu itu juga sebagai direktur LKMI 2 periode di Cabang Jakarta Raya. Oh Cabang Jakarta Raya.
sudah akhirnya terbawa dengan apa ya, nilai-nilai aktivisme itu, dan terbawa sampai akhirnya secara tidak langsung itu juga lah yang membuat saya untuk terjun ke dunia politik. Gitu sih sebenarnya. Jadi kira-kira menurut abang apa sih yang abang rasa beda antara di dunia kedokteran dan di dunia politisi itu, apa ya itu perbedaannya itu yang bisa abang sinkronisasi? Kalau politik tentu kebijakan, ya kan? Jadi bicara politik itu luas, Iya. ya kan? Luas. Jadi bahkan sampai kesehatan sendiri, ya kan? Itu harus ada kebijakan politik yang mengintervensi, harus ada kebijakan politik yang ada di dalam situ. Gitu. Sehingga memang kalau dibilang bedanya apa, ya tentu banyak perbedaan. Kalau saya secara menjadi praktisi kedokteran, mungkin pure orientasi saya ya pasien, bagaimana pasien bisa sembuh, begitu. Tapi kalau menjadi politisi, tentu selain melihat bagaimana dokter itu bisa menyembuhkan pasien, yang kedua kebijakan apa yang bisa diambil untuk mampu memfasilitasi pasien menjadi mudah mengakses kesehatan. Kemudian dokter-dokter yang ada di wilayah itu bisa merasakan kemudahan dalam aspek fasilitas, begitu. Nah, jadi agak beda itu sebenarnya. Yang satu murni untuk melihat soal bagaimana pasien itu bisa sembuh, tapi yang satu lagi melihat bagaimana membijaki agar supaya dunia kesehatan ini bisa berjalan dengan baik, baik aspek pelayanan, kemudian regulasi dan lain sebagainya itu bisa jalan dengan baik. Ya, abang ngomong-ngomong soal kesehatan ini kan mungkin abang sementara di Komisi 4 yang membedangi masalah kesehatan. Yeah. Kira-kira kebijakan ataupun aspirasi apa yang abang sudah 2 periode ya, Pak? Iya, 2 periode. Nah, di 2 periode ini ada aspirasi apa yang abang kawal dalam di sisi apa namanya aspek kesehatan, seperti apa yang abang lakukan gitu? Kalau apa yang telah kami lakukan, saya secara pribadi lakukan, sebenarnya ngomongin individu itu agak terlalu berlebihan. Tapi kita ngomongin lembaga atau komisi lah yang itu sebenarnya banyak hal. Yang pertama, kami mencoba untuk melihat apa sih yang menjadi kebutuhan di setiap rumah sakit. Karena ya rumah sakit umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi itu ada Rumah Sakit Umum Hasan Musoli, terus kemudian Sohifi dan Rumah Sakit Jiwa. Rumah sakit jiwa di Sohifi juga. Ya, ada 3 itu. Nah, terus kemudian kita coba untuk apa sih yang menjadi kebutuhan yang ada di sana, karena yang melekat di fungsi kami itu kan ada 3 soal anggaran, ya, terus kemudian soal kontrol kebijakan dan soal regulasi. Bagaimana kita bisa mengatur regulasi itu lebih baik. Nah, ada 3 fungsi itu. Tapi yang paling sering dilakukan yaitu terkait dengan penganggaran untuk kebutuhan rumah sakit. Rumah sakit. Nah, karena itu kemudian beberapa kali kami mencoba untuk contoh yang paling sederhana itu soal kondisi COVID kemarin. Ya, saat bagaimana teman-teman kesehatan ini menjadi garda terdepan untuk bisa menangani kondisi ini, dan kami mencoba untuk mendorong dari aspek pendanaan, begitu, anggaran, sehingga dari yang tadinya tidak ada TTP waktu itu, akhirnya kita mencoba untuk membuat regulasi yang sedemikian kompleks untuk bisa ada TTP, dan itu berjalan sampai saat ini. Tapi kalau mau dilihat awalnya itu di situ di COVID itu, masa COVID itu. Tapi sampai sekarang ini akhirnya TTP juga didapatkan oleh teman-teman dari kesehatan. Begitu. Itu berarti ngomongin kesejahteraannya. Terus kemudian soal kebutuhan alat dan lain-lain di rumah sakit. Oh, Fasilitas. Sebenarnya peralatan dan fasilitas itu juga akhirnya coba untuk kita hadirkan, kita buat agar supaya bisa terpenuhi. Meskipun kayak di rumah sakit Sofifi itu masih banyak sekali yang kurang, tapi ya pelan-pelan coba kita untuk hadir bisa memfasilitasi itu agar supaya bisa terlaksana atau realisasi kebutuhan itu. Nah, Dok, ini menarik. Tadi bahasa terkait fasilitas yang ada di Sofifi, tentunya itu masih minim lah fasilitasnya. Tapi kan kita kembali lagi di Kota Ternate juga, di Rumah Sakit Hasan Bosori juga kan untuk fasilitasnya juga mungkin tidak begitu lengkap. Nah, ini apakah ada, saat ini saya nggak tahu ya, mungkin kalau untuk tangani pasien kanker
kan rata-rata kita udah di sini cancer itu mungkin masih jarang terdengar ya, mungkin, dan rata-rata direkomendasiin untuk ke Manado, Makassar, bahkan di Jakarta. Nah, apakah di sini ada salah satu yang untuk lebih kita concern terhadap cancer gitu tersendiri gitu misalnya? Kalau saya ini case-nya cancer ya sebenarnya. Kalau cancer itu sebenarnya selain fasilitas, sebenarnya kita juga harus ada sumber daya manusianya, dokternya kan. Nah, kebetulan memang di sini ada tuh dokter spesialis onkologi itu khusus untuk cancer sebenarnya. Nah, ada. Nah, terus kemudian kalau kita lihat fasilitas, kalau ruang operasi sebenarnya sudah mumpuni begitu. Yang menjadi problem itu cuman soal pemeriksaan. Makanya pemeriksaan itu biasanya dikerjasama dengan lab swasta. Lab swasta. Lab swasta untuk bisa mengetahui kira-kira ini kansernya masuk kategori ganas atau enggak gitu kan. Nah, kami waktu itu dari aspek kebijakan itu mencoba untuk membijaki atau menganggarkan anggaran untuk ke depan itu sebenarnya rumah sakit Hasan Busori tidak perlu lagi ada kerjasama atau tidak perlu lagi harus mendorong itu ke pihak swasta. Harus ada fasilitas pemeriksaan laboratorium yang lebih komprehensif sebenarnya untuk bisa mendeteksi sebenarnya kira-kira penyakit ini atau cancer ini dia dalam dia ganas ataukah sebenarnya jinak. Itu sih sebenarnya yang paling harus dilihat. Nah, itu pelan-pelan kita coba untuk mendorong itu. Iya benar Abang, ini kan soal fasilitas tadi. Nah, soal fasilitas ini kan butuh anggaran juga yang cukup untuk menyediakan hal itu. Nah, saat ini kan kita ketahui bahwa dengan data yang kemarin kita lihat di beberapa media online, itu kan ada piutang yang cukup besar juga kepada vendor-vendor dari rumah sakit umum nih. Itu gimana tuh cara atau mungkin pandangan dari DPR untuk mendorong hal itu biar segera dituntaskan seperti itu? Kalau utang sih sebenarnya ini karena rumah sakit umum Hasan Busori itu sebenarnya sudah BUD. Oh belum ya. Dia udah belum. Belum itu berarti pendapatan rumah sakit itu bisa dikelola secara mandiri gitu kan. Nah, kalau itu ini utang ini sebenarnya utang bawah. Jadi utang sudah cukup lama dibawa sampai ke sini di tahun ini begitu. Nah, kami mencoba untuk dalam setiap tahun ini harus ada upaya dari pihak rumah sakit untuk membayar utang itu. Gitu. Memang kalau kita lihat angka utang yang ada saat ini itu sudah cukup jauh turunnya. Berarti ada proses pembayaran juga, penyelesaian yang cukup signifikan. Nah, untuk itu memang kita lagi menekan nih, kita mencoba untuk terus melakukan tekanan-tekanan atau memaksa rumah sakit untuk secepatnya melakukan pelunasan agar supaya tidak mengganggu proses persediaan obat, persediaan bahan habis pakai itu BHP. Iya, peralatan yang ada di rumah sakit, karena rata-rata vendor ketika dia merasa utangnya terlalu besar dia ngeblok agar supaya tidak lagi terjadi pemberian utang gitu kan. Nah, makanya upaya kita adalah secepatnya dilakukan pembayaran. Nah, langkah kedua sebenarnya ketika ini dijadikan beban hanya untuk rumah sakit yang bayar, kemudian pendapatan rumah sakit juga tidak seberapa, ini juga masalah sebenarnya. Makanya sebenarnya pemerintah daerah harus men-take over itu. Ada satu cara juga sebenarnya pemerintah daerah men-take over itu untuk dibayarkan, begitu, dilunasi sehingga menjadi lunas. Nah, kalau lunas kan sebenarnya lebih enak nih. Ke depan juga akhirnya vendor juga lebih membuka keran pendistribusian obat dan lain-lain sebagainya itu. Nah, soal pemerintah daerah nih, mungkin kan selama ini kan pasti DPR mengawal itu tuh, masalah anggaran dalam hal ini misalnya piutang vendor tuh. Nah, sejauh ini DPR sudah mendorong sampai mana begitu kira-kira? Kalau mau dipikir sebenarnya hampir tiap tahun itu kita mencoba untuk menganggarkan atau memaksa sebenarnya juga meminta agar supaya rumah sakit itu selalu menganggarkan anggaran prioritas pembayaran utang tiap tahun. Makanya bisa kita lihat trennya sebenarnya dari mulai 2022 ke sini itu memang utangnya mulai berkurang sebenarnya. Nah, berarti ada respon baik juga dari pemerintah masalah pembayaran tadi ya Bang, sehingga agak sedikit sebenarnya iya, kalau kita pikir-pikir sebenarnya iya, dan rumah sakit juga
punya langkah untuk melakukan pembayaran itu sebenarnya. Itu tuh cukup dirasakan sebenarnya. Dan untuk Komisi 4 sendiri, apakah ada program yang mungkin sebelumnya dokter udah jalankan dan sampai sekarang masih berkelanjutan gitu? Maksudnya masih konsisten gitu? Kira-kira yang program apa yang udah dijalankan dan masih terus konsisten sampai saat ini? Kalau program murni Komisi 4 itu kan tergantung bagaimana dinas sebenarnya, karena kami kan tidak punya program. Iya benar. Komisi itu kan tidak punya program sebenarnya. Yang punya program kan dinas. Nah, tinggal Pemerintah. kami saja, Iya. kami bisa melakukan Pengawasan. kontrol, ya kan, pengawasan dengan baik aja sih sebenarnya. Jadi itu aja sih sebenarnya yang dilakukan. Soal kebijakan mengontrol langkah-langkah untuk mengontrol kebijakan itu yang diperketat sih sebenarnya. Iya bang, ini kembali lagi tadi saya menarik. Abang ini kan katanya dari seorang dokter terjun ke politisi. Nah, kira-kira mungkin dari pandangan abang mungkin ada sosok yang menginspirasi abang sehingga mau terjun ke politik nih. Kan latar belakangnya dokter nih Iya, iya. dari kesehatan. Nah, terjun ke politik tuh kira-kira ada orang atau ada apa yang menginspirasi abang sehingga mau terjun ke politik seperti itu bang? Kalau figur saya sebenarnya salah satu yang menginspirasi saya itu Dr. Abdul Ghafur. Dr. Abdul Ghafur. Abdul Salah Ghafur satu itu- tokoh iya, Halteng gitu beliau, ya. Beliau itu kan pertama dia Halteng, yang Iya, kedua benar. beliau juga dokter kan sebenarnya. Beliau dokter kemudian Luar biasa, sempat Bang. hamil dan akhirnya terjun sebagai politisi waktu itu. Iya. Jadi saya cepat baca-baca biografinya luar biasa kan. Iya. Beliau juga terlibat dalam beberapa momentum penting di negara ini dan akhirnya ya cukup baik sebenarnya beliau membawa karirnya sebagai politisi yang bisa menjadi Menpora, Iya, jadi benar. juga. Jadi itu artinya itu secara pribadi saya Menginspirasi beliau, beliau, iya, iya, luar biasa. Nah itu kalau di bidang figur. Tapi kalau dipikir kenapa akhirnya saya ke dunia politik ini sebenarnya ceritanya cukup panjang. Oh iya, iya. Mungkin bisa berbagi bang ke sobat-sobat Delang yang ada di rumah. Iya. Jadi dulu itu 2000, saya ingat sekali 2014, saya masih koas di Garut waktu itu. Masih koas di Garut? Iya, masih koas di Garut. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya saya sudah cukup terlibat dengan dunia politik. Jadi partai politik, termasuk partai yang saat ini saya bergabung di Partai Bulan Bintang. Bulan Bintang. Waktu itu ada tuh namanya BSM Bulan Bintang. Nah, setiap kegiatan-kegiatan partai atau kegiatan-kegiatan BSM itu saya terlibat. Ada beberapa kali bakti sosial gitu. Terus karena memang banyak juga alumni HMI di situ, sehingga akhirnya saya ikut terlibat di situ. Nah, Ini masih mahasiswa ya bang? masih mahasiswa waktu itu Iya. sebenarnya. Terus kemudian 2014 saya ingat betul itu waktu itu awalnya ibu saya yang mau nyalon di legislatif. Legislatif. Mintalah pertimbangan keluarga. Saya satu-satunya yang tidak setuju. Saya tidak setuju. Tidak setuju itu karena apa? Karena ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama karena ada usaha di sana, saya pikir Di lebih baik kalau Halteng. di Halteng, Iya, di- Halteng. di kampung. Nah itu ada usaha di sana. Saya pikir mereka lebih berkonsentrasi untuk ngurusin Bisnis. usaha bisnis lah seperti itu. Yang kedua waktu itu sebenarnya saya mikir sebagai ibu rumah tangga lebih baik konsentrasi ngurus ngurus Anak tangga. cucu aja gitu ya. Nah, itu. Bapak juga usianya juga waktu itu sudah agak ini, jadi saya pikir itu akan lebih penting. Iya benar. Nah, tiba-tiba keputusannya berubah. Berubah. Mama yang tadinya atau ibu yang tadinya mau berubah menjadi harus ada yang mengganti. Oh gitu ya Masya Allah. Ada yang mengganti itu saya pikir bukan saya. Iya. Saya pikir karena saya masih koas waktu itu. Saya ingat banget saya masih koas. Ada stase itu kalau tidak salah saya di stase, memang sudah di ujung-ujung stase sih sebenarnya, Iya. sudah di ujung stase. Saya ingat itu saya di stase radiologi. Radiologi. Oke. Jadi saya diminta pendapat kira-kira kalau ada yang gantiin gimana? Mama gak jadi maju nih. Konsolidasi udah jalan, tapi karena anak-anak nggak mau semua, ya kan? Terus tiba-tiba ya udah ada yang gantiin. Oke, buat saya itu lebih bagus gitu kan. Yang penting keluarga. Iya, yang penting keluarga, dan keluarga itu diputuskan kemarin malam sudah ada rembuk keluarga. Dan Haryadi, gimana kalau seandainya kamu yang gantiin katanya gitu. Padahal ini masih Saya puas loh. masih puas waktu itu. Saya mikir-mikir juga. Saya menghitung waktu itu, saya menghitung masa puas saya dan masa kampanye. Iya. Kira-kira kalau saya lancar-lancar saja nih, cukup nggak nih waktunya? Ternyata memang dalam hitungan saya, kayaknya bisa nih. Akhirnya karena ini permintaan orang
tua, keluarga. Jadi ya sudah, saya juga udah mau nggak mau Bismillah aja. Bismillah gitu kan. Jadi udah jalan sekolah itu alhamdulillah sampai sekarang. Oh jadi pada saat nyalon 2014 itu masih di Kabupaten Halteng ya? Halmahera Tengah. Jadi di 2014 itu saya 3 kali disumpah. Disumpah pertama jadi dokter, ya kan? Disumpah pertama jadi dokter. Disumpah kedua sebagai anggota DPR, ya. Disumpah ketiga itu saya sebagai wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR. Saya pimpinan juga waktu itu. Ya. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya, jadi saya anggota DPR termuda di Kabupaten Halmahera Tengah. 2014 waktu itu ya. 2014. Wah, izin Saya 28 tahun. 28 tahun waktu itu, Masya Allah masih muda. Luar biasa ya teman-teman di rumah. Kalau abang ini menyangkut masalah keluarga. Kalau dalam keluarga abang anak keberapa, Bang? Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Ya. Luar biasa memang. Bersaudara. Kira-kira dokter, saya mau nanya untuk visi ke depan beberapa tahun ke depan seperti apa? Saya kalau ditanya visi dalam aspek politik sebenarnya saya ingin ke depan itu ada loncatan. Jadi, saya pernah di Kabupaten Halmahera Tengah itu kalau mau dilihat dari faktor faktor politik, hitung-hitungan politik itu sebenarnya lebih mudah menjadi anggota DPR Kabupaten saat itu. Tapi saya mengambil langkah untuk ke provinsi. Alasan saya waktu itu sederhana sebenarnya. Yang pertama harus ada proses regenerasi. Iya. Gitu. Kalau saya masih bertahan di kabupaten mungkin tidak ada proses regenerasi di kabupaten. Saya harus ke provinsi. Yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa ada peluang. Gitu. Makanya kalau saya ke depan kalau melihat ini ada peluang untuk ke level nasional atau mungkin balik kepala daerah itu mungkin saya akan melakukan gerakan itu. Tapi kalau seandainya peluang itu belum ada, mungkin saya tetap akan bertahan di sini di DPR provinsi. Jadi masih menimbang-nimbang dulu lah kira-kira mana yang terbaik, karena jangan sampai kan semua risiko sih sebenarnya benar risiko. Tapi ya kita juga harus menghitung dengan matang kira-kira langkah politik kita seperti apa. Tergantung peluang nanti di akhir kemungkinan nanti ya Bang ya. Nanti kita lihat peluangnya seperti apa. Iya betul. Ya, Bang, ngomong-ngomong masalah kesehatan nih Bang, kan di Maluku Utara ini kan tingkat HIV dan AIDS itu agak cukup lumayan juga sih. Nah, itu kira-kira dari legislatif untuk mendorong pemerintah mengawal masalah ini itu seperti apa? Ya, jadi HIV/AIDS ini di beberapa kabupaten kota itu termasuk lonjakannya tinggi. Kayak di Ternate, terus kemudian di Halteng. Halteng juga ternyata ya? Oh, Halteng yang paling tinggi loncatannya ya. Dia angka-angkanya cukup tinggi, itu kemudian Halu itu cukup tinggi. Nah, kalau kami sebenarnya dari aspek kebijakan itu mendorong agar supaya dinas kesehatan itu agak lebih proaktif sebenarnya untuk melakukan sosialisasi, dan karena ini sebenarnya HIV/AIDS itu bukan hal baru. Orang awam juga sudah tahu sebenarnya penyakitnya apa, kemudian cara penanganannya seperti apa, gitu kan. Cuman akhirnya memang tidak bisa terkontrol, apalagi di wilayah-wilayah urban. Wilayah urban itu ya, urban itu biasanya kan jumlah penduduknya besar, kemudian itu tingkat prostitusi dan seks bebas itu meningkat, penggunaan narkotika, suntikan dan lain-lain juga akhirnya meningkat. Nah itu yang biasanya menyebabkan angkanya tinggi. Nah kami di DPR itu sebenarnya dalam tiap tahun itu selalu menganggarkan anggaran yang cukup signifikan untuk bisa melakukan atau di bidang kesehatan, di bidang penyakit seks menular, untuk bisa melakukan intervensi yang ekstra ke pihak-pihak atau di kabupaten kota terkait dengan hal ini. Maka minimal itu jangan ada peningkatan dalam setahun, gitu. Stagnan saja di angka itu sudah bagus. Karena memang mau nggak mau, suka tidak suka ini kondisinya nih memang harus lebih ekstra kita pemerintah untuk bisa terjun langsung ke lapangan. Data yang terkumpul saat ini taruhlah di kabupaten kota itu menurut saya juga itu data harus di cross check ke bawah, karena ini kalau saya di saat ini data ini sama kayak fenomena gunung es, jadi cuma di permukaan aja, begitu. Sungguhnya di bawah itu juga ternyata besar yang belum terdeteksi. Apalagi kalau orang sudah tahu dia
ada gejala yang mengarah ke sana, itu biasanya dia sudah malas karena takut itu sanksi sosial kan. Nah, jadi biasanya takut dia untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk bisa memeriksakan diri. Padahal kalau ditinggal begitu saja, takutnya malah menyebar. Yang pertama, yang kedua kondisi imunitasnya makin turun. Jadi tadinya cuma AIDS, jadi HIV, jadinya sampai AIDS gitu kan, berlanjut. Itu yang disayangkan sebenarnya. Makanya itu peran pemerintah, peran dinas kesehatan itu bisa lebih ekstra turun ke masyarakat, bisa mendeteksi itu. Kemudian Abang, kalau menyangkut dengan masalah stunting nih, ini kan program Presiden Prabowo saat ini kan makan gratis itu ya. Nah, kira-kira untuk kebijakan stunting dari pemerintah saat ini sudah sejauh mana mereka lakukan dan pengawasan dilakukan oleh DPR masalah stunting, Bang? Kalau Maluku Utara data stunting 2023-2024 itu memang ada penurunan. Ada penurunan. Ada penurunan secara umum. Sebelum ada kebijakan makan gratis ini, Bang? Sebelum, karena 2023-2024, antara 2025 belum dimasukkan. Nah itu kurang lebih dari 26,1% 2023 itu 2024 turun sampai 23, sekian persen gitu. Artinya ada 3 digit ya penurunannya, itu perlu kita apresiasi sebenarnya. Walaupun ada beberapa kabupaten kota itu ada kenaikan angkanya, tapi kalau di total secara umum memang ada penurunan. Itu artinya ada kebijakan daerah yang sudah mulai menunjukkan. Untuk ngomongin soal stunting itu memang tidak bisa diserahkan ke satu dinas. Dia harus keroyokan sebenarnya. Dia harus terintegrasi di beberapa dinas ini. Karena stunting itu ngomongin soal kelayakan tempat tinggal, hunian, terus kemudian status gizi, terus kemudian sanitasi. Banyak faktor yang berpengaruh di situ. Nah, karena banyak faktor itulah kemudian tidak hanya kesehatan yang menjadi leading sebenarnya, tapi semua harus bertanggung jawab terhadap ini. Harus lebih komunal lah dalam hal perjuangan itu. Ya, sebenarnya kita ada tuh namanya desa binaan, dan konsentrasinya itu terkait dengan stunting. Nah, kalau ini jadi sebenarnya atau dikerjakan secara baik, itu sebenarnya bisa menurunkan angka stunting yang signifikan. Itu kondisi yang kemarin. Nah, saat ini terkait dengan makan gratis nih. Kalau saya makan gratis dengan angka yang dianggarkan untuk biaya itu, saya pikir masih cukup kurang. Untuk Maluku Utara. Karena tingkat kemahalannya berbeda. Iya, betul. Kita jangan menggunakan standar kemahalan yang ada di Jawa. Iya, begitu. Kalau di Jawa itu satu anak dikasih 10.000 untuk satu porsi, di Maluku Utara nggak bisa. Iya. Maluku Utara nggak bisa. Bahkan 13-12 ribu aja tuh kayaknya masih kurang gitu. Karena kita tidak sekedar melihat nasi, tapi kita juga harus melihat apa lauk yang ada, kemudian apa buah yang tersedia gitu kan. Jadi ya status gizinya dalam hidangan atau dalam makanan itu betul-betul harus terrealisasi sebagaimana yang diinginkan Pak Presiden sebenarnya. Itu. Nah, itu yang kemudian harus didiskusikan sebenarnya antara Badan Gizi yang ada di Jakarta, terus kemudian ada keterwakilannya yang di Provinsi Maluku Utara. Coba diskusi dengan pihak yang ada di pihak yang bertanggung jawab secara kelembagaan di Maluku Utara, supaya yang diinginkan tidak hanya sekedar makanannya, tapi gizinya juga harus didapatkan oleh adik-adik ini. Karena mereka ketika dikasih tahu soal sudah ada makanan gratis yang disiapkan di sekolah, mereka praktis tidak lagi sarapan. Itu karena dia, mereka tahunya nanti ada makanan gratis. Gitu. Nah, itu yang harus dilihat. Itu mungkin sih sebelumnya kita Iya Bang, terus juga menyangkutkan kemarin kan kalau nggak salah RPJM untuk Maluku Utara sudah disahkan ya? Iya, betul. Nah, kira-kira dari Komisi 4 itu fokus RPJM-nya itu lebih kemana Bang? Fokusnya? Kalau saya kebetulan RPJMD itu kebetulan dibahas di Bapimperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, saya wakil ketua Bapimperda, kerjaan sebagai ketua. Nah, kalau spesifik ke jadi RPJMD ini kan menerjemahkan visi misinya gubernur dan wakil gubernur.
Nah kalau dilihat terus kemudian dikerucutkan pada komisi, sebenarnya ini luar biasa menurut saya. Begitu contohnya kami di dunia pendidikan, waktu itu saya mencoba untuk mengkaji itu, ternyata pendidikan gratis masuk dalam salah satu kebijakan. Terus kemudian yang tadinya tidak ada sekarang ada tuh, contohnya soal kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru. Ke depan di 2026 itu kesejahteraan guru, semua guru yang ada di Maluku Utara itu dikasih TTP. Saat ini kan tidak ada. Oh, saat ini belum ada emang? Saat ini tidak ada. Gitu. Terus kemudian fasilitas kesehatan harus di ini. Nah itu kesehatan tuh contohnya di rumah sakit Sofifi itu kemungkinan besar di RPJMD itu kita sudah mencoba untuk merumuskan dikembangkan lebih baik. Bahkan kalau dilihat dari RPJMD dan visi misinya Ibu itu justru mau dijadikan sebagai rumah sakit standar internasional. Rumah sakit di Sofifi itu kan dia kan dari tahap pembangunan, jadi masih lebih baik lah. Terus kalau itu yang dilakukan sebenarnya sangat baik, karena rumah sakit Sofifi itu menjadi sentral dari beberapa kabupaten kota yang ada di sana. Di dataran Halmahera. Iya, dataran Halmahera. Jadi pasien yang tidak perlu dirujuk, benar, ya kan, di situ saja sebenarnya. Iya. Nah, ada saat ini karena fasilitas terbatas masih, juga kan. Terbatas, akhirnya sudah kita harus mau nggak mau harus rujuk ke Ternate. Gitu. Nah, itu yang kita coba lakukan dengan kebijakan kita supaya ke depan itu fasilitas dilengkapi, kemudian pasien juga jangan terlalu sering dirujuk kalau fasilitasnya sudah ada. Nah, Bang, masalah rujukan kita ini kan Maluku Utara kan kepulauan nih. Nah, kira-kira dari pandangan DPR sendiri nih menyangkut dengan akses pasien dari satu pulau ke pulau yang lain, ini kan dibutuhkan moda transportasi yang apa bisa dikatakan yang apa bisa memadai seperti itu kan. Kira-kira ada kebijakan apa yang sudah dilakukan dan dikawal oleh pemerintah dalam hal akses transportasi seperti itu, Bang? Iya, jadi kesehatan ini sebenarnya harus dipilah antara mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebenarnya. Jadi tidak semua itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ya, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat itu akan mengkoordinasikan dengan kabupaten kota. Jadi contoh nih, kita di provinsi ada beberapa kabupaten kota yang untuk memudahkan fasilitas itu akhirnya kita coba untuk siapkan ambulans. Iya, ambulans. Ya kan? Terus kemudian di wilayah kepulauan, taruhlah gitu, wilayah kepulauan, itu kita selain ambulans mobil itu harus ada ambulans laut juga, ya, speedboat dan lain-lain kan gitu. Nah itu yang harus disiapkan agar supaya pasien ketika memang urgent dan harus diseberangkan ke Ternate sebagai rumah sakit rujukan di Maluku Utara, nah itu yang bisa digunakan untuk bisa sampai ke akses itulah gitu. Nah itu yang saat ini lagi dilakukan. Jadi setiap tahun itu sebenarnya ada anggaran untuk persediaan ambulan, pengadaan ambulan. Nah itu bisa didistribusi ke kabupaten kota. Kabupaten kota. Ya. Iya benar, Bang. Sekarang ini menarik nih, Bang, masalah ambulans. Kan mungkin Abang sebagai salah satu anggota dewan, kemudian latar belakangnya juga seorang dokter. Kira-kira mungkin Abang sendiri punya ambulans nggak di beberapa kabupaten kota ataupun di kota Ternate yang mungkin ada masyarakat yang membutuhkan, bisa dihubungi, mungkin Abang bisa sampaikan kepada sobat-sobat Delang yang ada di rumah agar supaya mungkin ada yang sakit atau dibutuhkan kan bisa kontak Abang seperti itu, Bang. Iya. Jadi mulai saya di Kabupaten Halteng waktu itu ada kondisi di mana kami di Halteng itu agak sulit sebenarnya. Kondisinya begini, kalau ada pasien yang atau ada keluarga yang meninggal di Halteng yang meninggal di Ternate taruhlah gitu, terus kemudian harus dipulangkan ke Halteng, kami agak kesulitan. Iya betul. Kesulitannya itu kami harus menunggu ambulans dari Medan. Dari Halteng dari Wida ke sini. Iya, ke Sofifi. Ke Sofifi. Gitu. Baru kemudian yang bersangkutan ini atau yang sakit ini atau sengaja ini baru diseberangi ke Sofifi. Iya. Untuk penyeberangan ke Sofifi.
Nah, itu sedikit menggelitik sebenarnya sebagai tenaga medis dan kesehatan, sebenarnya agak mengganggu psikologi saya. Sampai akhirnya 2 tahun lalu, tidak salah, saya mencoba untuk hadirkan ambulans. Jadi saya ada ambulans secara pribadi itu untuk melakukan pelayanan seperti itu. Dan saya walaupun sebenarnya ini sementara masih ternate, tapi saya rencana untuk taruh di Sofivi. Jadi taruh di Sofivi itu secara otomatis tidak hanya melayani dari Halteng sebenarnya. Ketika nanti ada dari Haltim juga, dari Tidore di Kalimantan Oba, atau mungkin dari Halu yang bisa terakses dengan mobil, mungkin bisa dipakai gitu. Dan itu saya gratiskan, dipakai secara gratis untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat yang ada yang dibutuhkan itu. Jadi luar biasa Sobat lagi. Jadi mungkin ada masyarakat yang membutuhkan ambulans. Nah ini Abang Dr. Haryadi juga sementara punya 1 mobil ambulans yang nanti akan ditempatkan di lokasi di Sofivi. Nanti kalau seandainya ada yang mau pakai bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Ngomong-ngomong nih dokter kan sekarang hobinya running ya. Sampai katanya ke Papua. Memang itu hobinya udah baru ini atau memang udah sebelum-sebelumnya memang udah suka? Kalau running itu, kalau olahraga sebenarnya udah lama udah lama, dan banyak sebenarnya kayak tangkis, kemudian kayak sebenarnya futsal dan lain-lain juga sering. Tapi kalau running ini lebih sering itu kurang lebih 1 tahunan ini. 1 tahun ini itu lebih sering dan sudah menjadi rutinitas sih sebenarnya. Sampai akhirnya betul ke Papua juga saya sempat lari, tapi itu bukan karena event. Nah itu karena ada kegiatan di sana ya. Waktu itu sebenarnya ada kegiatan keluarga di sana, terus kemudian mengisi waktu dengan running gitu. Nah kenapa saya running sebenarnya sih yang pertama karena menjaga kebugaran aja sebenarnya yang kedua itu kenapa saya running? Saya sampai kalau reses itu juga saya bawa sepatu running. Jadi setiap berangkat dimanapun sepatu kita pegang sepatu running. Kalau saya sih sebenarnya kalau sampai di sini nih itu yang salah satu yang ingin saya lakukan itu memberikan motivasi sebenarnya. Jadi pola hidup sehat ya. Good influence lah ke yang lain gitu. Iya benar. Jadi bahwa ya olahraga itu penting gitu. Itu nggak perlu mahal-mahal. Walaupun sebenarnya saat ini lari juga harus bilang nggak mahal juga nggak, outfitnya saja. Outfitnya dari atas gitu, sampai ke bawah. Dari outfit, mulai outfit terus kemudian foto you. Jadi akhirnya tidak lagi bisa dibilang murah. Iya kan? Konten yang mahal ini. Mahal itu. Biar termotivasi juga. Iya benar. Jadi akhirnya ada satu cerita soal ini. Saya pernah waktu itu reses terus di halting waktu itu di daerah Subaim ya. Dari tempat saya nginap, saya lari sore itu, lari sore sampai ke keluarga, di rumah keluarga. Jadi sepanjang jalan tuh kayak mereka merasa ini jarang-jarang gitu kan. Saya di beberapa kali tempat itu walaupun saya nggak kenal sih, jadi kayak itu guru lari ya gitu. Nah besoknya itu kayak ada euforia, kayak ada orang tuh kok banyak sekali yang lari apa karena saya. Jadi memang memberikan motivasi ke orang sebenarnya. Secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung. Dengan kehadiran Abang mampu menginfluence orang untuk pola hidup sehat juga. Betul. Meskipun kalau kita lihat di Subaim taruhlah begitu, mereka ini kan kehidupan mereka juga lebih sering di ladang nih, ya kan. Artinya kalau bilang keringat sehat itu disitunya sebenarnya juga aktivitasnya lebih tinggi. Tapi mereka merasa bahwa ternyata ada aktivitas lain yang atau olahraga lain yang sebenarnya lebih mudah, lebih murah dilakukan. Itu akhirnya di misalnya anak muda itu juga mulai lebih sering aja. Iya benar. Tepuk tangan dulu dong untuk luar biasa. Memang Abang Dokter ini salah satu sosok inspirasi untuk kita anak muda. Nah, Abang, kemudian selanjutnya menyangkut dengan ada beberapa titipan pertanyaan Bang di akun kita di Instagram. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti teman-teman bisa tampilkan dulu. Ada pertanyaan yang mungkin bisa langsung dijawab, kita baca bareng-bareng. Bisa lagi. Ini Bang. Halo Min, ya dapat info dari pos sebelumnya akan mengundang Bapak Dr. Haryadi Ahmad. Saya ingin titip pertanyaan
nanti 2024 kemarin Pak Dokter yang sekarang di anggota DPR Provinsi Maluku Utara digadang-gadang untuk pindah dari satu Bupati Halmahera Tengah, dan hampir semua LSI dan masyarakat Halmahera Tengah merespon baik. Untuk langkah berikutnya kira-kira sama di momentum yang akan datang, respon Pak Dokter bagaimana? Tolong titip pertanyaan ini Pak Tuan. Iya. Jadi saya di 2024 kemarin ada keinginan untuk itu, keinginan untuk terjun atau dari legislatif ke eksekutif sebenarnya. Nah, cuman kan begitulah perjalanannya. Itu instrumen pendukungnya tidak memenuhi syarat, itu dukungan partainya yang agak sedikit terhambat, sehingga akhirnya saya tidak lagi, maksudnya saya tidak melanjutkan itu. Nah, untuk ke depan sebenarnya itu tadi saya bilang tadi bahwa melihat peluang sebenarnya, karena bisa jadi iya ke bupati atau wakil bupati atau eksekutif, bisa jadi juga masih tetap bertahan di sini, tergantung bagaimana peluang ke depan gitu. Terus kemudian bagaimana respon masyarakat yang ada di sana, apakah mereka masih menginginkan kita atau mereka tetap konsisten mendukung di di legislatif, ataukah ada keinginan masyarakat atau rakyat di sana untuk mendorong di eksekutif. Kalau besar dukungan itu ke eksekutif, kenapa tidak? Gitu kan. Nah, tergantung kondisinya. Tergantung kondisi nanti ya. Siap, benar. Kemudian juga Bang, ngomong-ngomong soal partai ini kan Abang sekarang mungkin di PBB ya. Nah, PBB ini apakah dari Halteng atau nanti di provinsi baru masuk PBB Bang? Saya dari masih kuliah malah sebenarnya. Masih kuliah. Tadi itu ya, yang waktu ada kegiatan. Jadi waktu masih kuliah itu saya bukan hal baru sebenarnya dengan PBB ini. Jadi sudah dari kuliah, terus kemudian kebetulan waktu itu yang cerita mama atau orang tua ibu mau nyalon itu dia sengaja memang sudah buat pendekatan dengan PBB. Emang embrionya mungkin di PBB. Iya, itu tanpa sengaja memang diarahkan secara memang jalannya seperti itu. Jadi dengan PBB, jadi kabupaten juga sudah dengan PBB, kemudian di provinsi 2 periode ini juga PBB juga. Gitu. Itu kalau aturannya tuh misalnya di tahun ketiga nih atau di periode yang ketiga itu kalau nyalon lewat PBB juga tetap atau harus pindah ke partai lain Bang? Kalau hampir semua partai sih tidak jadi soal. Oh, tidak jadi soal. Karena tidak ada ketentuan secara regulatif itu membatasi anggota DPR itu berapa periode. Ya kan? Mau seterusnya juga nggak jadi masalah. Cuman kan kadang kita masa iya sampai 4-5 periode di situ, adakah harus ada langkah maju lah betul. Proses regenerasi di bawah ini juga bisa jalan. Nah, untuk mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari netizen, bisa di next. Luar biasa ya tim kreatif kita. Itu perlu apresiasi ya buat tim kreatif. Betul. Oh, ini dari Komisariat Mahasiswa Islam di Komisariat Akpa ini. Nah, ini. Assalamualaikum. Bagaimana tanggapan Abang sebagai anggota DPR Maluku soal isu yang berkembang bubarkan DPR saat ini, Bang? Agak ngeri ini pertanyaannya nih, Bang. Itu ada bias politika yang dijalankan. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, kalau kita hilangkan DPR, terus kemudian kontrol pemerintah, kebijakan pemerintah seperti apa? Karena tadi ada fungsi kontrol yang melekat di DPR, kemudian anggaran dan kebijakan itu atau regulasi. Nah, itu yang kemudian harus diberikan. Saya pikir tinggal kalau kekecewaan masyarakat terhadap DPR saat ini atau oknum-oknum DPR itu ya ada momentum 5 tahun sekali untuk bisa mengevaluasi. Kalau dirasa itu orang atau yang bersangkutan tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai perwakilan di DPR, ya jangan dipilih. Itu aja ceritanya, keputusannya. Tapi kalau untuk membubarkan lembaga secara utuh, saya pikir itu butuh proses yang panjang. Harus mengaman dengan undang-undang dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus Untuk dokter, ini kan sekarang kita ini ada di we are at the lowest point. Kita Indonesia sekarang lagi di titik-titiknya lagi
saat ini lagi banyak mengalami isu-isu yang seperti tadi. Nah, untuk dokter sendiri di legislatif itu bagaimana sih untuk cara untuk meredam emosi masyarakat yang sekarang hari ini sampai saat ini juga masih. Hari ini tadi juga kan masih ada aksi juga di lapangan ya. Iya. Sebagai politisi sebenarnya kita untuk meredam ini ya kita harus menunjukkan karya. Menunjukkan karya. Kita harus memberikan artinya harus menghasilkan sesuatu yang bisa buat bermanfaat untuk banyak orang rakyat puas sebenarnya. Kalau enggak ya kita tetap akan dianggap gagal. Iya. Nah, untuk membuat karya itu ya kita berdiri sesuai dengan kewenangan yang ada di kita itu sudah lebih baik. Contohnya kewenangan untuk bisa mengontrol kebijakan, kemudian tadi. Nah, kenapa masyarakat itu kemudian turun kepercayaannya terhadap public figure atau kemudian teman-teman DPR itu karena memang itu tadi. Terkadang itu kita dianggap tidak mampu memberikan apa-apa. Iya, benar. Gitu. Kita tidak mampu memberikan apa-apa dalam aspek kebijakan. Iya. Kemudian walaupun sosial mungkin kita bisa lakukan, itu bisa kita lakukan kayak ada kebutuhan pendukung dan lain-lain sebagainya, rakyat itu bisa kita lakukan. Tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan kita untuk bisa mengontrol kebijakan? Iya. Bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan kita dalam aspek kewenangan kita untuk bisa mempengaruhi atau memberikan dampak positif dalam aspek anggaran ke rakyat. Nah, itu yang dilihat sebenarnya. Kalau itu tidak kita lakukan, kita pasti akan dalam kondisi seperti ini seterusnya gitu. Makanya kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan, kita akan menunjukkan karya. Harus ada perubahan yang signifikan untuk masyarakat gitu ya. Iya. Betul. Untuk dokter sendiri sejauh ini mimpi apa yang belum tercapai saat ini? Kalau mimpi di secara pribadi dengan politik sebenarnya sih ya itu tadi saya masih punya mimpi agar supaya ke depan saya bisa melakukan yang lebih besar atau lebih nyata lagi terkait dengan peran yang ada di diri saya. Terus kemudian mungkin karena politik ini kan saya tidak mau berada di sini terlalu lama, maksudnya di posisi ini terlalu lama. Saya butuh ada loncatan, terus kemudian sudah kalau ada loncatan otomatis di bawah pasti akan ikut atas. Nah mungkin itu target saya ke depan itu ya sebagaimana saya sebutkan tadi, mungkin kalau bukan saya ke DPR RI, ya mungkin ke depan saya akan ada di bupati atau kepala daerah ya, kepala daerah lah begitu, untuk bisa ya berbuat lebih banyak sih sebenarnya, lebih besar lagi untuk itu. Iya benar Bang. Nah terus menyangkut dengan tadi harapan atau mimpi abang, kira-kira ada pesan apa Bang? Kan abang ini kan salah satu anggota dewan yang bisa dikatakan masih muda juga. Nah kira-kira ada pesan-pesan apa yang bisa abang berbagi pada teman-teman kita, anak-anak muda yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, yang abang bisa berikan inspirasi atau sebuah harapan untuk anak muda ke depan seperti apa? Bang? Bisa langsung aja. Iya, kalau saya sebagai anak muda kita harus lebih partisipatif sebenarnya. Iya. Kita harus lebih partisipatif dalam bidang apapun, tergantung mana passion kita. Kita passionnya kemana? Kita passionnya sebagai lebih tertarik sebagai pengusaha, ya kita harus banyak terlibat di situ. Kita harus menjadi pengusaha yang baik gitu. Terus kemudian kita kalau kita memang sudah framing kita ke politisi, sebagai politisi ya kita harus menjadi politisi yang baik. Nah, menjadi politisi yang baik itu kita harus menata dari saat ini. Kita harus tahu nih langkah kita saat ini, memulai langkah kita saat ini, endingnya nanti seperti apa gitu. Supaya nanti ke depan itu ya apa yang kita inginkan itu bisa terlaksana gitu. Terus kan terus yang lain-lain lah gitu. Intinya kita harus punya sesuatu yang bisa kita persiapkan dari saat ini. Jadi passion kita apa ya, itu yang harus kita dalami, kita seriusi untuk bisa kita capai apa yang menjadi tujuan kita. Itu sih sebenarnya untuk anak-anak muda, karena teman-teman muda ini luar biasa. Semangat muda nih kalau tidak kita pupuk dengan baik, saya pikir kita juga yang rugi. Kita juga yang rugi. Jadi kita harus betul-betul memberikan sesuatu yang akan kalau
saya tuh yang akan memberikan masa depan untuk negara ini. Karena kita nih ditunggu nih, anak muda ini kita lagi ditunggu di luar sana. Kira-kira apa karya kita, apa namanya sumbangsi kita untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan negara, gitu. Nah, dan ternyata dalam kondisi saat ini anak-anak muda ini yang menjadi pemimpin saat ini di masing-masing daerah itu ternyata memberikan dampak yang sangat positif. Karena biasanya nih anak muda tuh ketika dia dikasih amanah itu dia masih mikir karir dia ke depan. Makanya biasanya dia lebih hati-hati menjaga amanah yang saat ini diemban agar supaya ada kontinuitas ke depan dia seperti apa gitu. Kalau saya tidak mengabaikan orang tua, karena orang tua ini juga sebenarnya juga menjadi contoh kita kan sebenarnya. Tapi ya itu tadi dalam aspek anak muda ya, karena kita biasanya masih berpikir 5-10 tahun ke depan kita mau jadi apa, jadi ketika dikasih amanah saat ini ya kita mencoba untuk menjadi yang terbaik lah gitu, supaya kepercayaan publik ke kita itu masih tetap terjaga gitu. Luar biasa. Inilah salah satu sosok anak muda yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Iya Bang. Jadi di podcast kita kali ini ya alhamdulillah kita disponsori oleh salah satu wadah yang namanya Dream of Malut. Nah, karena mungkin abang juga tadi hobinya running, jadi ada sedikit bisa dikatakan hadiah lah untuk abang biar bisa digunakan. Iya, ya mungkin hadiahnya bisa langsung dikasih. Iya, siap. Oke, thank you. Ini Bang, mungkin langsung dicoba dulu Bang. Iya, ini bagian dari salah satu sponsor kita Bang dari Delangi, Dream of Malut namanya. Saya buka ya? Iya, langsung buka Bang. Maaf. Siap. Tiket running kan? Ini edisi hari kemerdekaan. Ya, walaupun udah lewat ya, nggak apa-apa. Ini biar seru lebih bakin gitu. Iya. Coba. Jadi Dream of Malut ini abang itu salah satu komunitas yang saya buat untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di Maluku Utara. Nah, makanya untuk mewujudkan mimpi-mimpi dari Maluku Utara. Jadi sebenarnya banyak yang perlu digarap dan kita realisasikan dalam bentuk visual. Oh iya. Thank you. Luar biasa tepuk tangan. Kita lanjut sambil ngobrol. Iya. Jadi ini dalam podcast kita bersama Dr. Haryadi. Kedepannya kita mengharapkan untuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara itu semakin baik lagi ke depannya. Dan sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya, terima kasih Pak.